Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi tentang belajar CSS, dan pada video kali ini kita akan mengupas pembahasan tentang CSS border. Jadi nanti rekan-rekan dalam mengembangkan sebuah halaman website, kita bisa menggunakan CSS untuk mengatur bagaimana perilaku dari garis tepi pada sebuah elemen HTML yang bisa kita lekatkan pada sebuah gambar, sebuah paragraf, maupun elemen HTML yang lainnya. Kemudian properti yang nanti bisa kita gunakan pertama adalah border style. Jadi fungsinya untuk mengatur bagaimana bentuk atau model ataupun style dari garis. Kemudian nanti kita menggunakan border width untuk mengatur ketebalan ukuran dari sebuah garis. Kemudian bagaimana mengatur warna dari garis tersebut, kita bisa mengatur menggunakan border color. Dan seperti halnya properti CSS yang lainnya, kita bisa menggunakan shorthand atau bagaimana teknik kita mengemas tiga properti yang sebelumnya, yaitu border style, border width, dan border color, ini menjadi satu perintah saja. Selain dari pengaturan yang keempat properti sebelumnya, kita juga bisa mengatur secara individual border. Artinya bagaimana border-border tersebut kita atur sesuai dengan posisinya. Jadi kita nanti bisa mengatur bagaimana bentuk dari sebuah garis itu di bagian atas menggunakan top style, kemudian bagian kanan, bagian bawah, dan bagian kiri. Kemudian kita juga mengatur secara individual untuk ketebalannya, bisa bagian atas, bisa bagian kanan, bagian bawah, dan bagian kiri. Jadi urutannya itu seperti arah jarum jam, jadi atas, kanan, bawah, dan kiri. Kemudian kita juga bisa mengatur warnanya, jadi bisa mengatur warna untuk bagian atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi bisa diatur secara keseluruhan sekaligus, juga bisa diatur secara individual. Untuk keperluan tersebut, bagaimana kita mengatur properti dari border atau bentuk dari garis yang akan berada di tepian sebuah elemen HTML, kita bisa menyiapkan satu buah kode program script 10_01.html. Ini rekan-rekan bisa menyiapkan satu buah script yang kita beri nama script 10_01.html. Kemudian rekan-rekan bisa mulai saja mengetik HTML. Kemudian pada bagian judul kita berikan CSS border. Di bagian body kita bisa tambahkan satu buah header atau judul, misalnya belajar CSS border. Kemudian bisa tambahkan satu buah paragraf seperti ini. Kita menggunakan lorem ipsum. Rekan-rekan bisa simpan saja, kemudian kita coba jalankan di browser. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa coba tambahkan di bagian bawah title. Di sini kita akan membuat sebuah style yang akan coba kita implementasikan pada paragraf yang ada di bagian body. Jadi di sini kita bisa tambahkan misalnya sebuah kelas di sini. Kelas, kita beri nama untuk kelasnya garis, karena nanti membuat untuk garis tepi. Jadi di sini kita bisa titik p titik garis, karena jenisnya adalah kelas. Pertama kita akan membuat border style, kemudian di sini bisa menggunakan properti misalnya dot seperti ini. Kita coba hasilnya. Di sini kita punya satu buah garis tepi untuk elemen paragraf.
Kemudian kita bisa juga tambahkan untuk lebarnya. Ada width misalnya sebesar 2 pixel. Kita bisa lihat perubahannya. Kemudian kita juga bisa tambahkan border colornya. Di sini kita bisa buat misalnya warnanya merah. Caranya cukup sederhana dengan menambahkan border style, border width, dan border color. Kemudian yang perlu nanti kita ubah ini adalah stylenya di sini. Jadi bisa misalnya kalau tidak pakai titik, pakai seperti ini. Ini dash. Kalau misalnya mau yang solid juga boleh, karena banyak sekali value yang bisa kita tambahkan pada border style. Atau misalnya offset seperti ini. Rekan-rekan bisa coba lihat perubahannya. Kita perbesar supaya terlihat apa maksud dari offset. Nah, seperti ini ya. Jadi ada semacam garis yang menjorok ke depan. Kita bisa coba inset. Nanti akan terbentuk garis yang menjorok ke dalam. Ini beberapa properti yang bisa kita sematkan atau kita implementasikan pada sebuah elemen HTML. Kemudian kita bisa menggunakan shorthand-nya. Jadi bisa langsung menggunakan border saja seperti ini. Kemudian kita bisa urutkan. Pertama adalah ukurannya, ketebalannya, kemudian jenisnya. Misalnya kita bisa pakai solid saja. Kemudian warnanya misalnya blue. Nah, ini rekan-rekan bisa nonaktifkan seperti ini. Ini adalah shorthand-nya. Jadi urutannya nanti kita bisa menyingkat 3 perintah yang tadi sudah kita buat. Ini cukup dengan pertama adalah ukurannya, yang kedua adalah stylenya, yang ketiga adalah warnanya. Setelah kita simpan, kita bisa coba refresh, dan ini hasilnya. Jadi rekan-rekan bisa dengan mudah membuat pengaturan garis pada sebuah elemen HTML. Kemudian nanti juga rekan-rekan bisa membuat misalnya tidak keseluruhan, secara individual misalnya. Jadi kita bisa tambahkan satu buah paragraf, ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita buat satu buah paragraf lagi, tapi kelasnya kita ganti di sini individual. Nah, untuk individual kita bisa tambahkan di sini individual seperti ini. Kemudian yang biasa akan kita lakukan misalnya border top style. Di sini kita bisa ambil solid seperti ini. Nah, di bagian atas dia akan muncul ya. Ataupun misalnya kita tambahkan border top style. Di sini juga bisa ditambahkan ketebalannya. Misalnya 5 pixel. Kemudian kita bisa tambahkan di bagian top, di sini adalah warnanya. Misalnya di sini merah. Jadi kita bisa atur bagian border yang mana yang nanti akan kita ubah. Jadi di sini hanya bagian atas saja. Kalau misalnya bagian kanan ya di sini tinggal kita ubah di kanan saja. Seperti ini ya. Nah, seperti ini kita akan ubah bagian kanan saja. Seperti itu. Di sini juga sama karena ini adalah yang akan kita ubah. Seperti ini bagian kanan. Di sini juga bagian kanan. Nah, seperti ini rekan-rekan teknik kita membuat bagaimana perilaku dari border. Atau misalnya kita ubah dengan mekanisme yang disederhanakan. Jadi rekan-rekan bisa nonaktifkan saja seperti ini. Kita bisa menyederhanakan proses pembuatan border ini dengan seperti ini ya. Border style. Nah, seperti ini.
Jadi urutannya adalah seperti arah jarum jam. Jadi atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi di bagian atas misalnya saya buat solid, tapi di bagian kanannya saya buat das seperti ini, boleh. Bagian bawah misalnya kita buat inset, bagian kiri kita buat outset. Seperti ini juga akan menghasilkan garis yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita akan mengubah warnanya juga bisa, border, color. Nah, bagian atas mau dikasih warna merah, bagian kanan akan kita kasih misalnya warna biru, bagian bawah green, bagian kiri misalnya orange. Seperti ini juga akan berdampak pada pewarnaan. Bagaimana dengan border width-nya, ketebalannya? Sama. Misalnya di sini yang di bagian atas 5 pixel, kemudian bagian kanan 10 pixel, bagian bawah 15 pixel, bagian kiri 20 pixel. Jadi nanti hasilnya juga akan mengikuti pengaturan yang kita lakukan. Jadi berbagai macam teknik dapat kita implementasikan pada pembuatan border atau garis tepi yang nanti diimplementasikan pada sebuah elemen HTML. Di sini kebetulan pada paragraf. Nanti rekan-rekan bisa misalnya pada gambar, jadi tinggal dibuat pengaturannya untuk elemen gambar. Untuk elemen header juga boleh seperti itu. Sampai di sini tutorial kita tentang pengaturan border menggunakan CSS. Sampai berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya.